Shalom. Shalom, haleluya, Tuhan. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan,
baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau Allah yang layak disembah, dipuja, dipuji, dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Haleluya. Bu Lasma. Selamat pagi, Indah, Rima, Pak Anton. Selamat pagi, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Yusak, Pak Mei, Bu Ineke, Bu Ruli, CCMI, Bu Weekend, Pak Henry, Bu Elias, Pak Elias, Bu Saiman, Pak Saiman, Esther, Sepsi, Anton, Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Foni, Pak Paulus Hartono. Itu tadi presensi ya. Seperti murid-murid dipanggil kalau pagi-pagi masuk kelas ya. Ya ini kelas absen. Ngomongnya kok absen sih. Absen kan enggak masuk. Presensi ya. Ayo kita di bulan ini memang punya tema yang cukup berat ya. Bagaimana kita bebas dari segala macam bentuk kejahatan. Kita mengalami penghinaan dan mengalami ancaman atau gangguan, itu bagaimana kita bebas daripadanya. Nah, untuk itu maka saya akan merespon dengan dasar bagaimana kita bisa hidup bebas, merdeka dalam arti kita punya kehidupan yang tidak lagi terikat kepada dosa ya. Kita menjadi manusia merdeka. Yaitu pertama kali yaitu kita belajar bagaimana kita harusnya berdoa ya. Tuhan mengingatkan untuk kehidupan doa kami, terus istimewa saya pribadi untuk kembali kepada kehidupan doa mula-mula ketika saya dipanggil oleh Tuhan ya. Tuhan mengingatkan kamu dulu berdoa di tempat yang tidak kelihatan. Kamu dulu berdoa hanya you and me. Tentunya dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus ya. Saya, Bapak di surga, Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin saya berdoa. Jadi saya tidak memakai panduan doa dari hal-hal lain, tetapi apa yang saya alami, apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya, itu yang mulai saya doakan. Apa yang pertama kali saya doakan selain diri saya sendiri, yaitu keluarga saya, kemudian keluarga orang tua saya, dan pada akhirnya semua yang terlintas di dalam pikiran saya yang ditaruh oleh Roh Kudus itu yang mulai saya doakan ya. Ya pemerintahan, ya lingkungan, ya teman-teman, ya tempat kerja dan sebagainya, bla 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 bla. Dan apakah doa-doa itu berhasil? Ya pasti berhasil lah. Karena semua kehidupan di bumi ini dimulai dengan kehidupan yang sama seperti di surga ya. Itu pengharapan daripada Bapa. Nah, makanya dari itu kok bisa ya. Mari kita belajar ya. Jadi sepanjang bulan ini nanti kita dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran mengenai doa ya. Semoga nggak bosan ya. Tetapi ayo mulai berdoa. Nah, kita baca Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15.
Matius 6 ayat 5 sampai 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Dengan perikop hal berdoa. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kekerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Amin, amin, amin. Doa Bapa kami ini menjadi disertasi saya ya. Jadi besok saya akan mengajarkan sesuai dengan apa yang saya tulis ya. Tetapi hari ini pendahuluannya aja gitu ya. Jadi kita harus memiliki doa atau jam doa secara pribadi ya. Kita bisa saja seperti hari ini, pagi ini kita berdoa bersama-sama nanti ya. Setelah merenungkan firman bersama-sama, bahkan bisa dilihat oleh seluruh dunia ya, kita ada di sini ini. Ada yang dari New York, dari Sydney, dari New Zealand, dari Jerman. Semua bisa mengakses Instagram, Facebook, atau YouTube yang sudah setiap hari kita lakukan. Tetapi ada satu hal yang secret ya. Kalau saudara punya ruangan secret, kita biasanya kalau di rumah itu ya, kamar itu menjadi tempat pribadi ya, bener nggak? Ya. Ada ruang tamu, ruang makan, dapur, kemudian kamar-kamar ya. Ada kamar-kamar anak, ada kamar orang tua. Kamar ini menjadi satu tempat private. Bahkan kalau di luar negeri itu kalau orang tua mau masuk kamar anak itu ngetuk pintu dulu ya, tidak boleh bludas-bludus sakar PDW. Siapa di sini yang kurang menghormati privasi anaknya ya, jadi kalau masuk itu ceklek gitu ya, sampai kaget gitu ya, tapi tidak mengetuk pintu dulu sehingga anaknya menyaut please come in atau silakan masuk gitu ya. Mungkin hanya asisten kalau mau membangunkan atau mau bicara itu mengetuk pintu dulu, tapi ayah dan ibu itu seolah-olah punya hak untuk bludas-bludus, tapi ya itu kurang baik ya, karena siapa tahu anaknya itu sedang tidur atau sedang berdoa. Nah itu masalahnya ya, karena Yesus mengajarkan di sini adalah tutup pintu jikalau engkau berdoa. Kita baca ya, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Amin. Amin. Sebetulnya berdoa itu bisa ya, di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, itu tidak masalah. Tetapi dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu pengajaran doa yang materinya itu komplit ya. Sedangkan tempat atau waktu itu terserah ya, tidak diberitakan di sini. Tetapi ada satu contoh dari kehidupan Tuhan Yesus yang berkata bahwa ia pagi pergi benar menuju sebuah bukit dan berdoa di situ. Jadi dia doa fajar, saudara, di bukit ya. Itu bisa kita tiru atau kita teladani, yaitu bangun pagi-pagi benar ya. Bangunnya pagi-pagi benar. Itu waktu doa yang spesifik ya, yang lazim gitu. Nah, pagi-pagi benar, ketika pikiran masih fresh, ketika tubuh masih fresh, kita menghadap Tuhan dulu, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yesus itu mengatakan suruh masuk tutup pintu itu karena apa? Karena orang-orang Farisi itu kalau doa itu di pojok-pojok kota ya, di tempat-tempat supaya kelihatan lu lagi berdoa gitu ya. Kalau saudara pengen diketahui orang kan ya berdoa di tempat-tempat umum seperti itu, tapi ya itu kurang memadai ya kalau hari-hari gini ya, mengingat crowded gitu. Masa saudara mau nunjukkan diri bahwa berdoa dengan sikap doa dan sebagainya ya. Tentu ada prayer room gitu ya. Juga di rumah-rumah sakit itu sudah disediakan prayer room. Saya teringat, apakah rumah saudara ada prayer roomnya ya? Kalau rumahnya kecil, ya enggak mungkin lah ada prayer room. Makanya Tuhan Yesus ngomong, tutup pintu dan berdoa pada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Satu contoh lagi, ketika seorang pastor dari India yang berkata, bagaimana aku mau berdoa di kereta api, di bis, di tempat-tempat umum, aku mau berdoa, kerinduan untuk berdoa sambil menantikan sampai di tujuan. Dia itu nutup dengan syal ya. Jadi badannya itu ditutupi syal begitu ya, dengan kerudung gitu ya. Jadi orang tidak bisa lihat wajahnya dia. Mungkin dia berdoa sambil nangis, mungkin dia berdoa sambil merem atau melek, kita nggak tahu. Dan dia komat kamit apa tentunya nggak bersuara ya, atau suaranya lembut supaya nggak menarik perhatian orang. Jadi dia menyembunyikan dirinya di balik veil atau kerudung itu ya. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Bapak di surga. Gak usah pamer. Tidak usah pamer bahwa engkau ini seorang pendoa gitu ya. Tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi. Nah, ini yang ayo kita mau lakukan ya. Kamu biasa berdoa di mana? Di ruang tamu ketika jam 4 pagi, it's no problem ya. Tapi konsisten di situ terus gitu loh. Jangan ngolah-ngalih ya ke sana kemari. Akhirnya tempat itu akhirnya enggak memanggil-manggil kamu gitu loh. Maksud saya itu, maksudnya itu kalau dapur itu ya buat masak gitu loh ya. Karena saya seorang arsitek ya. Nanti kalau ruang tamu ya buat nerima tamu gitu ya, bukan untuk makan-makan gitu ya. Jadi saya bingung ketika masuk ke rumahnya jemaat gitu ya. Kok sofa dibuat tidur ya? Itu pertanyaan bagi saya gitu ya. Sofa tidak didesain untuk tempat tidur ya. Amin. Amin ya Pak Gem. Kalau terlelap sampai tidur di sofa itu pasti sakit gitu ya. Itu gambaran saya. Ya sofa untuk menerima tamu, tempat duduk tamu ya. Jadi tidak sampai gembos tepos gitu. Karena apa? Kadang-kadang dibuat mencolot-mencolot anak-anaknya ya. Dibuat apa? Lompat-lompatan. Itu sesuatu yang tidak benar gitu ya. Sehingga ketika kita menerima tamu, sofa kita sudah ajur. Gak bisa layak diduduki dan kotor semua, dan apalagi mungkin smell no good ya, baunya ndak karu-karuan gitu ya, kan ndak bisa kita menghormati tamu gitu ya. Demikian juga dengan diri kita ya.
Kalau kita telusuri lagi, kita masalah tempat tadi ya. Mungkin ya tempat rumahmu cuma satu petak aja ya, di situ kamu melakukan segala hal ya. Tetapi ayo, kalau kita tidur ya kita gelar kasur gitu ya. Jangan tidur di sofa, karena sofa itu tempat duduk. Kalau sofa itu menemui tempat buang aja ya. Ambil saja desain rumah-rumah Jepang atau rumah-rumah orang Korea yang pakai tatami ya. Jadi nanti digulung, ditaruh di satu sudut tempat sehingga orang bertamu tidak dirancangmu itu tadi ya. Tetapi dipersilakan ditiker gitu. Kan ricik ya, resik ya. Jadi disinilah kita belajar menghormati Tuhan. Ya, dimana kita berdoa di tempat yang bersih, di tempat yang wangi. Kadang-kadang saya pakai itu pewangi ruangan ya, bukan yang disemprot-semprot, tapi saya selalu dikasih oleh-oleh oleh rekan pendoa ya. Tahu kebiasaan doa saya pakai ini ya, pakai lilin wangi ini ya. Jadi saya bisa membayangkan di surga itu gimana harum gitu ya. Kalau kita ketemu Bapak di surga, ketemu raja di atas segala raja, tentu baunya wangi gitu ya. Jadi penuh dengan wewangian ya. Karena firman juga berkata, doamu itu seperti apa, Pak Gem? Seperti bau harum yang dibakar ya. Di ruang Maha Kudus itu kan ada korban, kita masuk membawa korban ya, imam besar sekali setahun membawa darah domba. Lah itu ada wangi-wangian yang dibakar. Kalau kita lihat dari segi kesehatan ya toh, tentunya untuk melawan bau amis dari darah itu ya. Tetapi ada arti rohaninya ya. Ya, dupa yang berbau harum, Bu Reni nulis gitu ya. Ya, ini ada Bu Silvi ya, yang selalu ngoleh-ngoleh saya itu wangi-wangian ini. Thank you ya. Sampai banyak ya. Sampai saya bawa ke gereja segala macam. Ya suka lah. Kadang-kadang walaupun tidak saya nyalakan, saya buka aja gitu, wanginya udah kemana-mana ya. Nah, jadi itu yang seperti dupa yang harum kita bawa ke hadirat Tuhan, itu doa-doa kita. Nah ini ya. Jadi ayo, kalau Anda tidak punya jam doa yang tertentu, mulai miliki jam doa yang konsisten ya, dan punya komitmen. Karena apa, hari-hari ini kita belajar ya untuk mendahulukan doa sebelum segala sesuatunya. Memang ini diajarkan oleh semua pendeta, semua imam, semua hamba-hamba Tuhan semuanya. Tetapi kadang-kadang ini hal yang menjadi rutinitas, akhirnya ya disepelekan ya, doa bla 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 bla, cepet, tapi nggak pernah duduk diem terus dengar suara Roh Kudus. Baik itu yang ada di dalam hatimu, atau yang audible, atau yang Tuhan taruh ya. Ya doa tentunya diiringi baca firman ya. Karena firman itu Yesus, firman itu Allah sendiri. Jadi kita berdoa, ada Bapa di surga, ada Yesus, yaitu firman. Dan ada Roh Kudus, roh yang ditaruh di dalam diri kita. Ya. Dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita. Kita ini punya kesalahan apa ya? Memang dosa sudah diampuni ya. Tapi kadang-kadang kita bikin dosa baru, bener nggak? Mungkin mau gontok orang, mungkin emosi jiwa sehingga mau mecat orang, mau apa lagi? Mau berbuat yang tidak baik gitu kepada orang lain. Tiba-tiba saja datang musuh gitu ya. Waduh, ini orang yang aku benci karena dia sudah menipu aku miliaran, menipu, membohongi aku, mengkhianati aku. Waduh, ini gini, mengingatkan. Terus saudara merencanakan, awas nanti bla 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 bla. Itu apa? Sudah merencanakan kejahatan kan? Berdosa enggak? Ya udah berdosa lah dengan pikiran ya. Maka dari itu, ayo setiap hari kita sadari, kita beri waktu kepada Roh Kudus untuk ngingetin ya. Mungkin kita diingetin Tuhan Yesus dalam firman-Nya ya. Tadi itu doa Bapa kami ini sudah komplit ya.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lah, apakah di surga itu masih ada sakit penyakit? Apakah di surga itu masih ada peperangan? Kan sudah enggak ya. Dan berdoa bahwa supaya kehendak Tuhan yang terjadi di bumi ini seperti di surga. Nah, kalau bagi yang belajar second coming akan terjadi. Akan terjadi. Nah, ini pengganggu-pengganggu dalam doa ya. Tiba-tiba aja ada reklame di HP ya. Ya nggak ngerti saya apa itu. Saya nggak pernah buka. Jadi kita berdoa supaya terjadilah di bumi ini seperti di surga. Berarti ada damai. Nah, nanti kita akan memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Apakah Anda termasuk yang ada di dalamnya? Nah, ini masalah kan. Ternyata dari satu hal saja ya, kalau dibedah, ini gak berhenti loh saudara ya pengajarannya. Makanya saya bilang sama Pak Yusak kemarin ya, sebagai tim pengajar ya, ayo diajar terus. Walaupun Alkitab ini sudah selesai pengajarannya, diulang-ulang lagi. Karena apa? Hikmat baru akan datang. Bener enggak Pak Gem? Iya. Pak Gem udah giat enggak baca firman? Ya mulai dibaca lagi ya. Aktifkan dia. Mulai aktivasi lagi. Kalau di toko kan enggak selalu ada orang beli. Dibaca Pak Gem Alkitabnya ya. Di situ nanti ada revelation baru dari Tuhan. Ada perintah-perintah baru. Hari-hari ini kan memang ekonomi cukup sulit ya. Seringkali orang kan bertanya, ini investasi apa ya yang enak ya? Kemarin saya baru mendengar bahwa sebuah toko emas di Pasar Atom tutup, orangnya melarikan diri, minggat no duit saudara. Itu paling gampang ya rasanya. Membawa semua orang untuk investasi di perusahaanmu, kemudian engkau terbang seperti burung Raja Wali. Nah, itu ada di firman ya. Di firman ada, apabila kamu ingin cepat kaya, maka nanti kekayaanmu itu miber, terbang alias hilang saudara-saudara. Maka jangan pengen cepat kaya ya. Orang yang pengen cepat kaya itu gini, punya duit terus diinvestasikan terus dia mau nih sendakep ongkang-ongkang dapat duitnya gitu. Bisa nggak itu Pak Gem? Nggak bisa, kalau orang kerja harus keluar keringat. Nah, keringetan. Sepagi tadi sambil mendengerin bincang-bincang pagi di doa fajar itu saya ngelapi kaca ya. Kaca dilap itu loh keringetan grodos, nggak usah fitness. Keringetan sehingga saya harus ganti baju. Kita kalau kerja itu mesti keluar keringet saudara. Kalau mek duduk perintah-perintah memang tidak ada keringet. Tapi ya gitu. Nanti bisa hilang hartamu ya kan. Kalau kamu tidak mau kerja. Nah inilah. Ayo kita sadari. Ternyata di dalam kita berdoa. Materi doanya apa? Loh banyak ternyata ya. Dari pasal 6 ini aja ayat 6 ini kalau dibedah sampai ayat 13 sudah satu buku segini saudara ya. Sudah bisa dibuat S3. Kalau S1 ya boleh lah. Lebih mudah. Dibuat S2 boleh. Dibuat S3 apalagi gitu ya saudara ya. Masalah pengampunan aja nanti kalau kita bedah itu rumit saudara-saudara ya. Maka dari itu ayo kita mulai dari yang slow-slow dulu, yang gampang-gampang dulu, yaitu apa? Ayo perbaiki jam-jam doamu. Kalau yang sudah baik, pertambah dengan ditingkatkan dengan apa? Mendengar suara Tuhan lebih baik. Seringkali gopo-gopo, waduh nganterin sekolah, waduh mau kerja. Lah ini hari-hari kan agak jeda ya. Hari-hari bulan-bulan ini kan kita slow down ya. Catering saya liburkan supaya saya bisa slow down dan saya mau masuk kembali ke ruang doa pribadi dan ruang doa di gereja ya. Maksudnya supaya apa? Increase, bukan berarti saya tidak pernah berdoa, bukan, tetapi lebih khusyuk lagi, lebih mendalami lagi ya,
maunya Tuhan buat saya apa. Ayo dalami maunya Tuhan buatmu apa. Apakah engkau dipanggil jadi penginjil, apakah engkau dipanggil sebagai guru, apakah engkau sebagai gembala dan bla bla, atau sebagai pengusaha. Di refresh kembali ya, sehingga kita ngerti hatinya Tuhan itu ya apa. Tuhan pasti senang ketika engkau datang mendekat kepadanya setiap hari, membawa dupa yang harum, yaitu apa? Doa-doamu itu. Mulai mendoakan selain doa pribadimu, pemerintahan kita, sebab mereka semua tidak baik-baik saja. Bagaimana dengan doa saudara itu? Bersyafaat namanya. Bisa membongkar segala sesuatu. Saya ingat sekali ketika kami para pendoa mendapatkan kesempatan untuk berdoa di Jombang ya. Sedangkan waktu itu sebuah gereja di Jombang itu memprakarsai untuk mendapatkan izin atau surat gitu untuk beribadah ya, banyak gereja di Jombang, dan kami mengucap syukur ketika disetujui oleh atasan Bapak Bupati, kalau nggak salah waktu itu ya, wali kota apa bupati ya, mungkin bupati atau wali kota ya Jombang itu ya, bupati ya Jombang ya. Tetapi seminggu kemudian kami dapat berita bahwa yang bersangkutan tersebut terlibat kasus korupsi ya. Nah, saya pikir-pikir lagi, aneh ya, kita ini berdoa, maksudnya kan tidak ada unsur apa-apa ya, mau yang terbaik bagi kota Jombang. Ternyata justru malah yang kita doakan jadi bermasalah. Apakah ini penyingkapan, pembongkaran, dan sebagainya? Ya saya tidak berani ngomong ya. Tapi yang penting karena apa? Ada orang yang berdoa. Ya, ada orang yang berdoa untuk kota Jombang. Supaya kota Jombang ini bisa makmur, bisa benar, dan bla 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 bla. Sudahkah saudara berdoa untuk kotamu? Semarang, Ulasma, pasti sudah. Kita semua, Sidoarjo, Mojokerto, Pak Hartono, Bu Foni, Mojokerto juga. Siapa lagi? Banyaklah orang-orang yang tergabung di Renungan Gembala ini, kotanya macam-macam ya. Bu Sulistiani, Bu Rita Herawati, Mojokerto. Sudahkah Anda berdoa untuk kota Anda? Ya doakan bendino tiap hari ya. Supaya apa? Ada penyingkapan kasus-kasus yang negatif itu bisa diluruskan, dibenarkan. Sehingga kotamu menjadi kota yang adil, benar, dan damai sejahtera. Inilah tugas kita, pensyafaat. Ya, kita berdoa untuk orang lain selain diri kita. Ayo, hari ini bakar kembali dupamu ya. Apinya dinyalakan lagi ya, api dupa itu ya. Kalau dupa pedupaan itu kan pakai bara ya. Baranya mungkin sudah rodok mati. Apinya ndak murup ya. Asapnya dikit untuk naik ke tahta Allah Bapa di surga. Ayo nyalain lagi, kipas lagi ya. Kipas lagi. Kita ada bersama di sini setiap pagi. Ayo kita kipas supaya api doa itu bisa menyala dan membawa kebangunan rohani di gerejamu masing-masing ya. Di gereja kita, di gereja di seluruh dunia, dibakar dengan api doa-doamu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu tentang hal berdoa, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berikanlah kami waktu untuk berdoa, berikanlah kami kesempatan untuk berdoa, agar kami ya lebih dekat lagi kepada Engkau Yesus. Dan doa-doa kami pasti Kau dengar dan Kau jawab doa-doa kami, permohonan kami itu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami mau lebih sungguh-sungguh di dalam doa. Kami mau ambil jam-jam doa kami dan berdoa untuk diri sendiri, berdoa syafaat untuk negara, bangsa, dan berdoa untuk semua saudara-saudara seiman yang kami kenal, ya Tuhan Yesus, yang perlu didoakan, ya Tuhan. Semuanya kita bisa lakukan karena Engkau
menyertai kami, memberikan kekuatan, kesempatan, waktu bagi kami untuk kami bisa berdoa, sehingga kami dalam doa bisa mendengarkan suara-suara-Mu Tuhan Yesus, bisa mendengarkan perintah-perintah apa yang Kau berikan pada kami, hal-hal apa yang harus kami lakukan, sehingga kami menjadi mengerti Tuhan Yesus. Karena dengan doa itu mendekatkan diri kami kepada Engkau Yesus, dan kami mau lebih dekat, melekat pada Engkau, sehingga doa-doa kami Kau dengar, Kau jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami membawa hidup kami di hadapan mezbah-Mu, mezbah syukur kami, mezbah korban kami. Biarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami di hadapan tahta kudus-Mu. Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih cinta kepadamu Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan urapan yang baru, sehingga kami dapat lebih peka mendengar suara Tuhan. Tuhan, ini kami. Jadikanlah kami rumah doa-Mu, agar semua bangsa datang menyembah kepadamu. Tuhan, jadikan kami alat-Mu yang kudus, yang tak bercacat di hadapan-Mu. Meskipun kami jatuh bangun membawa hidup kami setiap hari, mungkin kami sudah jatuh, mungkin kami lemah. Tuhan, kuatkanlah kami. Hidupkanlah kami kembali dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, supaya hari ini menjadi satu titik balik dari kehidupan kami yang menyalakan api doa di sepanjang waktu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. 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 Tuhan. Ya Tuhan Yesus.